Shalom para sahabat, kita akan memulai perdana pada renungan kali ini. Jadi ini adalah renungan perdana bagi kita dalam bentuk video. Saya tergerak untuk memberikan renungan dalam bentuk video karena saya berpikir bahwa akan ada penekanan kata yang justru tidak bisa saya sampaikan melalui tulisan. Jadi ke depan bahwa kita akan memiliki dua versi renungan seperti yang biasanya dalam bentuk tulisan, seperti biasanya para sahabat nikmatin, itu akan tetap saya pertahankan. Sebab sama juga bahwa ketika dalam tulisan ada hal-hal yang kemudian saya perlu penekanan. Jadi ketika saya muat misalnya kata-kata hikmat atau penjelasan dari sebuah topik dari renungan, itu ada penekanan yang saya lakukan ketika tertulis. Jadi dalam bentuk renungan yang selama ini kan para sahabat menikmati, saya menulisnya secara rapi, kemudian ada kata-kata penekanan di sana. Jadi ada hal-hal di mana kemudian kata-kata itu memang saya harus tulis supaya para sahabat bisa membacanya berulang-ulang, melihatnya dan membacanya. Jadi ada penekanan yang memang perlu ditulis. Tetapi setelah berjalannya waktu, saya berpikir bahwa renungan juga merasa perlu untuk dibuat dalam video. Karena sebaliknya juga ada kata-kata yang saya lakukan, yang saya ucapkan itu penuh dengan penekanan yang nanti pesannya itu tidak bisa saya lakukan dalam tulisan gitu. Jadi semuanya itu benar-benar saya lakukan untuk memperlengkapi pelayanan ini. Seperti yang saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa tadinya kan saya membuat RVV-nya, rekomendasi untuk pujian penyembahannya itu kita buat pakai footnote gambar begitu. Lalu setelah saya terus berdoa, kemudian saya digerakkan untuk membuat pujian penyembahan yang orisinal. Bagaimana saya menyembah, jadi para sahabat bisa menyaksikan. Karena saya berpikir bahwa akan ada teladan yang saya harus perkenalkan kepada para sahabat untuk kemudian bisa dicontoh, bisa dilihat bagaimanakah kemudian kita memuji menyembah Tuhan. Jadi dari tadinya kita pakai latar belakang gambar, kemudian saya memutuskan untuk membuat penyembahan yang orisinal, bagaimana saya memuji dan menyembah Tuhan. Dan semuanya itu akan diperlengkapi. Saya percaya bahwa setiap motivasi dari perbaikan ini adalah untuk kemudian para sahabat bisa menikmati, kemudian diperlengkapi dan disempurnakan dalam pelayanan ini. Nah, demikian juga dengan renungan. Jadi renungan dalam bentuk video ini bukan untuk gagah-gagahan supaya lebih kelihatan keren, bukan. Tapi ada kerinduan di dalam hati saya untuk kemudian memberitakan firman, membagikan renungan dalam bentuk audio, karena supaya para sahabat bisa melakukan mendapatkan penekanan dari pesan renungan yang saya sampaikan. Dan kalau tulisan itu kan memang saya baca, saya ketik, lalu saya kemudian baca berulang-ulang, kemudian ada editingnya. Nah, itu berbeda. Memang dengan tulisan juga ada spesifiknya, ada khususnya, ada yang spesialnya. Tetapi kalau saya berbicara seperti ini, itu nggak ada editan. Jadi benar-benar mengalir. Nah, tiba-tiba nanti Roh Kudus taruh sesuatu perkataan, dan itu saya percaya itu akan menyemangati. Nah, pada video pertama ini saya hendak berbagi bahwa memang demikianlah ketika kalau sehari-hari sebelum saya menuangkan tulisan renungan di posting, nah Tuhan berkata-kata itu di dalam hati saya seperti itu. Jadi ketika kemudian saya memutuskan memberikan renungan dalam bentuk audio, dalam bentuk video seperti ini, jadi saya seperti kayak langsung transfer apa yang saya dapatkan daripada Roh Kudus ketika dia berkata-kata di dalam hati saya. Dan tentu itu akan memberikan pesan dan makna yang berbeda kepada para sahabat, dan semuanya itu akan memberkati kita dan terus memberkati kita. Karena saya juga tahu kalau kita kan memang di gereja juga mendengarkan
khotbah itu kan memang dalam bentuk suara. Jadi memang akan ada penekanannya, akan ada hal-hal yang berbeda ketika kita menulis dan juga mendengarkan. Saya mengerti bahwa memang beberapa sahabat nanti akan butuh waktu untuk kemudian beradaptasi supaya kemudian bisa dari yang biasanya kan kita kan sudah 2 tahun nih kita membaca terus. Lalu nanti akan butuh adaptasi untuk mendengarkan video renungan. Tapi saya kan sudah membuatnya dalam bentuk inspirasi. Kemarin juga inspirasi kita sudah berapa lama kita membuat video inspirasi. Artinya dengan proses itu kita sudah sedikit beradaptasi untuk kemudian para sahabat mendengarkan pesan dari saya itu bukan hanya dalam bentuk tulisan tapi juga dalam audio. Nanti video-video renungan inspirasi juga akan dimuat di website kita, lalu juga dimuat di YouTube, karena ini juga sama sekali saya tekankan bukan untuk gagah-gagahan. Saya katakan bahwa setiap ruang media itu ada viewernya sendiri, ada peminatnya sendiri. Ada orang yang menikmatinya di Facebook, ada orang yang menikmatinya di YouTube, dan semuanya itu seperti saya menanam benih, tanam semuanya, dan saya imani bahwa benih yang saya tanam itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan akan memberikan pertumbuhan kepada firman itu 30, 60 hingga 100 kali lipat. Saya sangat percaya itu. Nah, pada sesi renungan perdana kita dalam bentuk video ini, barangkali judulnya sama dengan beberapa renungan dalam bentuk posting yang tertulis. Tetapi ketahuilah bahwa ada pesan-pesan yang penekanan juga yang tidak para sahabat dapatkan dalam bentuk tulisan. Jadi artinya tetap juga sangat tepat untuk kita kemudian menyimak dalam bentuk tulisan dan juga dalam bentuk video. Nah, pada edisi perdana ini, pada renungan perdana ini, saya masih tetap mengangkat topik tentang menolak Tuhan. Karena memang saya sudah sampaikan ini dalam bentuk tulisan, tetapi saya merasa perlu untuk mengadakan penekanan bahwa ini sesuatu hal yang tidak disadari oleh kebanyakan orang Kristen. Dia berpikir bahwa menolak Tuhan itu artinya menyangkal nama Yesus, atau kemudian meninggalkan nama Yesus lalu beralih kepada iman atau kepercayaan yang lain. Enggak, tidak separah itu kok. Kita bahkan tidak menyadari bahwa kita telah menolak Tuhan. Nah, saya punya dasar firman untuk kita belajar sama-sama pada renungan kali ini. Kita akan baca di Yohanes 1 ayat 1. Saya akan bacakan buat para sahabat, silahkan disimak. Di sana dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya ulangi, bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di sini sangat jelas, sangat sederhana dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Dan kalau kita pahami bahwa Yesus adalah firman hidup yang menjelma menjadi manusia, jadi bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah Roh, tetapi dia juga adalah firman yang kita baca. Nah, kalau kita sudah memiliki kesepakatan dalam pikiran kita bahwa firman itu adalah Allah sendiri, maka ketika seseorang kemudian mendengarkan firman, apakah dia mendengarkan firman di gereja atau di persekutuan, atau mendengarkan firman di berbagai media seperti televisi atau radio, atau membacanya, lalu kemudian dia menganggap remeh tentang firman itu, dia menganggap enteng tentang firman Tuhan itu. Saya mau katakan pada siang hari ini, pada pagi hari ini, bahwa bukan firman, bukan tulisan yang ditolak oleh orang yang bersangkutan. Jadi saya katakan bahwa firman ini kan Tuhan sendiri. Perkataan yang ada dalam Alkitab kita itu adalah Tuhan sendiri. Ini berbeda dengan surat kabar, tulisan surat kabar. Ketika kita mendengarkan atau membaca tips orang lain, mungkin orang berbagi tips atau mungkin berbagai masukan di media sosial atau di media, di televisi atau di buku atau dimanapun juga. Kemudian kalau kita menolak, itu fine-fine aja, nggak ada masalah. Tetapi kemudian kalau kita menolak perkataan-perkataan yang tertulis dalam firman Tuhan, saya mau katakan bahwa ketahuilah bahwa kita telah menolak Tuhan. Jadi ketika kita menganggap remeh,
kemudian menganggap enteng firman Tuhan, apalagi kalau dengan nyata-nyata kita menolak untuk melakukan firman itu, kita sudah menolak Tuhan. Ada salah satu ayat yang berkata bahwa dia menolak Tuhan dengan cara menolak firman. Dan itu alkitabiah. Setelah kita baca tadi bahwa betul cara orang menolak Tuhan itu adalah dengan cara yang tadi, dia menolak firman Tuhan. Jadi berhati-hatilah ketika kita mendengarkan perintah Tuhan, ketika kita senang dengan perintah itu, perintah yang lunak, tidak mengganggu privasi kita, tidak merugikan bagi kita, kita terima. Tetapi ketika kemudian ada firman, ada didikan, nasihat, teguran yang bahkan meminta harga ketaatan daripada kita menolaknya. Nah, ketahuilah pada saat yang sama, sadar atau tidak, orang yang bersangkutan telah menolak Tuhan secara tidak langsung. Nah, itulah kenapa saya harus adakan penekanan pada video ini, bahwa itulah kenapa di Kisah Rasul katakan bahwa mereka menerima firman itu dengan kerelaan hati. Kerelaan hati itu kemudian membuahkan hati yang baik dan perilaku, sikap dan perilaku yang dihasilkan dari dalamnya. Nah, betapa firman itu adalah firman Tuhan yang luar biasa. Bahkan firman ini juga sanggup bahkan untuk mengubah perilaku seseorang, mendidik kita, memperbaiki kelakuan kita. Betapa berkuasanya firman itu, karena dia adalah Tuhan. Dia bukanlah tulisan seperti yang ada di surat kabar, atau di buku, atau di media sosial, atau dimanapun juga. Tetapi ini sungguh-sungguh adalah perkataan yang diilhamkan oleh Roh Kudus dan diperlengkapi dengan kuasa. Sehingga oleh kuasa yang di dalamnya, ketika seseorang taat melakukannya, ada sesuatu yang supranatural terjadi dalam hatinya, dalam sikapnya, dalam perilakunya, sehingga dia menjadi manusia yang baru. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa ketika orang menerima dengan rela hati firman Tuhan kemudian bekerja, memperbaiki hatinya, mengubah sikap dan perilakunya. Karakternya semakin serupa dengan karakter Kristus. Itulah mengapa bahwa perkataan pada Alkitab itu berbeda dengan perkataan yang lain, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Nah, kembali kepada pesan yang tadi, bahwa ketika seseorang menolak firman Tuhan, menolak taat kepada firman Tuhan, sesungguhnya dia sudah menolak Tuhan. Maka dari itu kita harus mengerti sekarang bahwa apalagi misalnya ada hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang menyampaikan teguran firman Tuhan, lalu kita merasa berpikir, siapa lu nyampain peringatan ke gua begitu. Nah, kita menolaknya dengan hati yang sombong. Padahal sebenarnya orang itu kan hanya sebagai alat. Orang itu sebagai alat, dan dia menyampaikan firman Tuhan, dan firman itu tadi adalah Tuhan sendiri. Jadi sederhananya dia hanya sebagai alat saja, sebagai bejana saja, sebagai alat untuk kemudian Tuhan berbicara. Nah, kalau Tuhan yang berbicara langsung, mungkin kita udah lari terbirit-birit, bukan? Nah, makanya Tuhan pakai orang, tetapi paradigma kita harus dibenarkan dulu bahwa firman yang kita dengarkan itu adalah Tuhan sendiri. Nah, itulah kenapa bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus bersegera melakukannya. Kita tidak boleh menunda, kita tidak boleh bahkan mengeraskan hati. Nah, karena ketika kemudian kita mengambil sikap seperti itu, bukan perkataan itu yang kita tunda, apalagi bukan orang itu yang kita tolak, tetapi Tuhanlah yang kita tolak. Nah, betapa berbahayanya ketika seseorang tidak menghargai firman yang ia dengarkan dalam kehidupannya. Sangat berbahaya. Dan kalau hal itu terjadi, maka akan terjadi seperti beberapa tokoh, salah satunya tokoh yang kita harus teladani dalam hal ketidaktaatan. Maksudnya kita harus belajar dari kehidupannya adalah tentang Saul. Saul adalah seorang yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Ketika dia berperang, dia terdesak oleh orang Palestina. Kemudian tadinya kan Samuel harus datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan sebelum peperangan dimulai. Tetapi yang terjadi adalah mereka terdesak. Lalu Saul ini mengambil inisiatif sendiri untuk kemudian mempersembahkan kurban. Padahal itu bukan bagiannya dia, itu bagiannya Samuel. Nah, tidak berapa lama Samuel nongol gitu. Nah, itu kan sebagai bentuk dari ketidaktaatan ketidaktaatan Saul. Nah, ada lagi yang paling biasa kita dengarkan dari ketidaktaatan Saul, yaitu ketika dia berperang menghabisi orang Amalek itu. Nah,
Tuhan perintahkan mereka untuk menumpas habis orang Amalek itu. Dia harus ditumpas habis, baik ternaknya, jarahannya, orang-orangnya, sampai rajanya harus ditumpas habis. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Saul adalah, memang Saul adalah orang tipikal yang memang tidak taat kepada perintah Tuhan. Dia pergi berperang juga, tetapi dia menyelamatkan jarahan yang terbaik, hewan yang terbaik. Bahkan Raja Agag, raja orang Amalek itu diselamatkan oleh dia. Nah, di sini dia tidak berhati-hati dengan perintah Tuhan. Nah, kita juga harus bisa belajar daripada teladan seorang Saul pada renungan ini, bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak boleh, bahkan saya katakan Saul masih ada plusnya. Dia masih pergi berperang, jadi masih ada unsur ketaatan di sana, masih ada unsur ketaatan, tetapi dia tidak taat total. Apakah dia pergi berperang? Dia pergi berperang. Apakah dia menumpas orang Amalek itu? Dia menumpas orang Amalek itu. Tetapi dia tidak persis melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab Tuhan menghendaki sebuah penumpasan yang secara total. Tuhan tidak menghendaki ada sisa. Nah, kadang-kadang kalau kita berpikir, apa sih maksudnya Tuhan harus menyuruh menumpas semuanya? Ada kadang sebagian Tuhan izinkan mengambil jarahan. Di sini Tuhan ingin melihat kita ini taat gak? Kita ini seorang pendengar yang teliti gak terhadap firman Tuhan? Nah, ini nih pesannya nih. Ini pesan yang paling penting. Ketika kemudian kita mendengarkan perintah Tuhan, kadang kan seperti yang saya bilang, kadang Tuhan minta harus ditumpas habis. Tapi ada kalanya Tuhan bilang boleh ambil jalan yang terbaik. Nah, apa sih yang kita belajar dari konteks seperti ini? Karena Tuhan ingin melihat bahwa kita harus menjadi pendengar yang terbaik, pendengar yang teliti, yang hati-hati. Kita harus memiliki pendengaran yang penuh terhadap firman Tuhan. Nah, sama dengan kita di The Rochelle Ministry ini, Tuhan menghendaki bahwa setiap kita menjadi pendengar akan firman Tuhan, pendengar yang baik akan firman Tuhan. Bukan kemudian mendengarkan lalu melupakannya, tetapi menyimpannya di dalam hati kita, merenungkannya, dan mulai mempraktekkannya. Itulah yang Tuhan kehendaki, merenungkannya. Saya baru dapat nih, kenapa mesti kita adakan perenungan terhadap firman Tuhan? Supaya firman itu nyerap, firman Tuhan itu nyerap dalam pikiran kita, bahkan dalam batin kita, untuk kemudian kita bisa tidak seperti Saul yang mengertinya hanya separuh-separuh, lalu kemudian kita melakukan separuh-separuh. Saya mau katakan seperti ini, bahwa ketaatan sebahagian, kita taat sebagian, itu sama dengan ketidaktaatan. Jadi bagi Tuhan itu harus ketaatan yang total, ketaatan yang persistensi, ketaatan yang persis sama seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, itulah yang saya sampaikan pada bagian pertama, bagaimana kita tidak menyadari selama ini bahwa ternyata kita sudah menolak Tuhan dengan sikap kita yang menganggap remeh atau menganggap enteng, atau menunda dan mengeraskan hati terhadap perintah Tuhan. Kita sudah jatuh ke dalam dosa, menolak Tuhan. Lantas apa yang terjadi? Para sahabat bisa bayangkan, kalau seseorang menolak Tuhan, bukankah kita sangat memerlukan Tuhan itu? Nah, kalau seseorang sudah menolak Tuhan, kita nggak tahu lagi apa yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, itulah kenapa saya terbeban untuk mengangkat ini pada kita, supaya kita ke depan kita belajar menghormati firman Tuhan yang kita baca. Apakah kita baca pada Alkitab, pada buku, atau kita mendengarkan, kita baca pada posting, atau kita mendengarkan seperti ini, kita menjadi orang yang lebih menghargai. Kita bisa menghormati tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus, karena firman itu adalah ilham daripada Roh Kudus yang diilhamkan oleh Bapa untuk kita bisa pelajari. Nah, sekarang kita lanjutkan bentuk kedua daripada sikap orang Kristen yang menolak Tuhan. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa dengan menolak firman, menganggap remeh firman, orang sudah termasuk dalam kategori menolak Tuhan. Nah, sekarang saya akan bagikan bentuk penolakan yang kedua terhadap Tuhan. Saya akan baca secara cepat di 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 7. Silakan para sahabat untuk menyimaknya. Dikatakan di sana, setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua adalah Abia. Keduanya menjadi hakim di Batsheba.
tetapi anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepada mereka, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Nah, saya akan ulangi pada bagian terakhir. Tuhan dengan tegas katakan seperti ini, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Nah, dari sini kita ambil kesimpulan bahwa kenapa Tuhan melontarkan perkataan yang begitu mencengangkan seperti itu. Sebelum saya lakukan pembahasan, saya akan baca dulu langsung di Roma 13 ayat 1-2. Ini masih ada hubungannya dengan, ada persesuaiannya nanti dengan pokok bahasan saya secara menyeluruh. Nah, di sini dikatakan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dicatat itu baik-baik. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Jadi ayat ini akan menjadi awal saya masuk untuk menjelaskan perkataan Tuhan tadi. Tuhan katakan bahwa sebenarnya kamu dengarkan saja apa yang dimintakan oleh orang Israel, bahwa sesungguhnya mereka bukan menolak engkau, tapi menolak aku, supaya aku tidak menjadi raja atas mereka. Kenapa? Kalau kita persesuaikan dengan firman di Roma 1, di Roma 13 ayat 1-2 tadi, bahwa Samuel menjadi nabi atas mereka, itu atas urapan Tuhan, atas pilihan Tuhan. Termasuk kemudian anak-anaknya itu kan sudah secara aturan akan melanjutkan keimaman atau menjadi hakim atas orang Israel. Memang faktanya Alkitab katakan bahwa kedua anaknya tidak hidup sama seperti Samuel. Tetapi tidak lantas kemudian orang Israel melakukan dalam kutip demonstrasi seperti itu, penolakan seperti itu. Nah, kalau pada firman lain dikatakan, ini sudah juga saya sering bagikan kepada kita di Direction Ministry, bahwa berdoalah kepada pemimpin-pemimpinmu. Memang petunjuk hamba Tuhan atau nabi atau pelayan Tuhan yang salah memang tidak semestinya kita ikuti. Tetapi ketahuilah bahwa kalau seorang pemimpin rohani atau gembala, para sahabat di gereja lokal melakukan kesalahan, tidak lantas kemudian kita menggosip, menyerang, atau mempersalahkannya. Maka cara yang terbaik yang Tuhan kehendaki adalah kita berdoa kepada mereka. Nah, kurang lebihnya seperti itu yang paling Tuhan kehendaki daripada orang Israel pada saat itu. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, lalu mereka berdoa kepada Tuhan untuk meminta seorang hakim yang takut akan Tuhan. Bukannya kemudian menyerang Samuel dan anak-anaknya dengan seperti itu. Nah, inilah bentuk kedua daripada penolakan terhadap Allah. Jadi ketika orang Israel menolak kehadiran kedua anak Samuel itu, maka Tuhan katakan bahwa mereka itu menolak aku, bukan menolak engkau. Nah, konsep yang sama, praktek yang sama itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika hamba Tuhan di gereja, pendeta, atau melalui posting, ada banyak orang yang ngepost di media sosial, bukan cuma saya sendiri. Artinya bahwa pesan ini tidak saya peruntukkan untuk diri saya sendiri, tetapi ada banyak orang yang menyampaikan firman Tuhan. Bahkan di antara kita juga banyak yang sudah membagikan firman. Nah, artinya seperti ini. Konteks yang sama berlaku. Jadi ketika kita menyampaikan peringatan kepada Tuhan, lalu ada seseorang yang menyampaikan peringatan Tuhan, lalu kemudian kita menolak apa
apa yang disampaikan termasuk orangnya. Saya tidak tahu apakah apa yang saya rasakan ini benar, tapi bahwa banyak di antara para sahabat juga tidak setuju, tidak submit, tidak benar-benar respect dengan keberadaan saya. Tidak semuanya seperti itu, bahkan saya bisa katakan hanya sedikit orang yang memiliki penghormatan yang baik kepada pemimpin rohaninya. Tetapi ketahuilah bahwa saya begini, saya menyampaikan kebenaran ini bukan untuk membela diri saya, justru untuk kebaikan diri Anda sendiri. Saya ingin menyatakan kebenaran bahwa ketika kita memiliki sikap yang menolak hamba Tuhan, baik di gereja lokal atau kemudian melalui posting atau melalui video atau apapun juga, ketahuilah bahwa pada saat yang sama kita telah melakukan penolakan terhadap diri Tuhan itu sendiri. Jadi sangat berbahaya. Makanya kita harus memiliki sikap yang baik. Salah satu yang saya kagum dengan Daud adalah ketika dia dibawahi oleh seorang raja yang jelas-jelas lalim. Berapa kali Saul ingin membunuh Daud, sementara Daud sendiri tidak pernah berbuat jahat terhadap dia. Tetapi dalam hal itu pun, dalam prinsip otoritas, bagaimana Daud bisa menaklukkan diri kepada seorang pemimpin yang konon lalim. Juga demikian juga dengan Nabi Elisa terhadap Nabi Elia. Dia bisa menaklukkan diri. Nah, hal seperti itu juga yang Tuhan kehendaki dalam setiap kita. Ketika kita memberikan diri berjemaah di sebuah gereja lokal misalnya, kita harus menaklukkan diri kepada pemimpin yang ada di tempat itu. Kalau dia mungkin menyimpang atau melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tentu kita tidak akan mengikutinya. Tetapi kita tidak lantas untuk menyerangnya, bahkan untuk memfitnah, melakukan hal yang buruk. Karena buat Tuhan itu adalah sebuah kejahatan. Bahkan di bagian akhir daripada Roma 13 ayat 1-2 tadi dikatakan bahwa sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Jadi orang yang melakukan penyerangan terhadap hamba Tuhan, apakah di gereja lokal atau dalam bentuk ruang seperti apapun, ketahuilah bahwa kita telah melakukannya, melawan dan menentang Tuhan itu sendiri. Jadi pada renungan pagi hari ini akan menjadi lengkap pemahaman kita setelah saya muat dalam posting bahwa melawan Tuhan, ada tadi beberapa penekanan yang sudah saya sampaikan, bahwa melawan Tuhan itu adalah ketika kemudian kita tidak menghargai firman-Nya dan juga kita menganggap remeh tentang kehadiran orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenarannya. Karena seperti yang saya katakan tadi, tidak mungkin Tuhan itu berbicara sendiri kepada kita. Mungkin kita akan kabur kalau Tuhan berbicara, karena Dia Allah yang kudus. Nah, maka pada renungan pagi ini saya sangat percaya setiap orang yang mendengarkan baik-baik renungan pada pagi hari ini akan menyimpannya, akan mengetahui, bertambah pengetahuannya, untuk kemudian setelahnya kita tidak lagi melakukan sikap yang tidak santun terhadap firman Tuhan, tetapi kita belajar menghormati dan melakukan firman Tuhan, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Lalu kemudian kita belajar menghargai orang-orang yang bekerja dalam kerohanian. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan mereka, maka cara yang terbaik adalah kita mendoakan mereka dan bukan untuk menyerangnya. Nah, demikianlah renungan perdana kita pada kesempatan ini para sahabat, dan kita akan melanjutkan lagi nanti pada video selanjutnya. Dan selamat beraktivitas buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Salam The Rapture. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya